Jenengan ini tahu nggak kalau sekjen yang dijual kemana-mana itu Menteri Agama nggak pernah menyebut panjenengan. Perpres itu dengan nyata-nyata PBNU menggerakkan kekuatannya untuk manggil ketua-ketua PW ya dengan bingkai ya menurut saya bingkai keagamaan yang dipaksakan sehingga ada penilaian ini mengapa PBNU kok setiap kali ada kebijakan pemerintah yang dianggap oleh masyarakat misalnya tidak pro rakyat, itu PBNU sama sekali tidak pernah bersuara sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang mulia para senior, terutama Prof. Masyukuri Abdillah, ini senior saya di Tebuireng. Jadi nasabnya ya sama lah, sama-sama Tebuireng, nasibnya saja. Mudah-mudahan bisa ngikut guru besar gitu kapan-kapan. Ya. Tentu guru perkumpulan kita Bang Din ini PWNU DKI apa saja selalu merujuk ke Bang Din. Ya. Terutama pandangan-pandangan perkumpulan, apalagi politik, pasti beliau lah yang menjadi panutan NU DKI. Ya. Saya tidak menyebut satu persatu, ya. 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 Dua muktamar terakhir ini menurut saya muktamar yang ya asal-asalan. Kemarin muktamar di Lampung itu yang penting dilaksanakan. Jadi peserta muktamirin itu tidak peduli materinya apa. Ya. Jangan-jangan hasil muktamar itu ya hasil sekretariat aja itu. Karena memang tarik-menarik kepentingan kapan diselenggarakannya muktamar pun tidak jelas, ribut terus. Apalagi COVID, jadi 2 hari muktamar tapi tidak ada bahasan apa-apa. Ya nyawa, ya pantas-pantas. Nah muktamar yang akan datang ini ada potensi sama, ya. Karena saya melihat PBNU tidak begitu serius. Yang paling tidak serius itu katanya yang sekarang menjabat komisaris. Jadi begitu sedang menjabat komisaris itu enggak enak kalau muktamarnya dipercepat. Terancam. Jabatan komisaris itu akan diganti. Tapi secara umum memang pengurus PBNU itu tidak begitu serius untuk mempersiapkan muktamar seandainya dilaksanakan ya Agustus ini. Saya tidak melihat tanda-tanda itu sehingga kami punya inisiasi
diskusi dengan ketua-ketua PWC Indonesia dari mulai 3 orang, 4 orang, tapi itu terus-menerus kami lakukan. Setelah banyak pengikutnya, kami undang ke DKI. Jadi DKI ini PC-nya cuman 3, tapi bisa mengundang 23 PWNU. Nah yang paling susah itu Banten. Mana Banten tadi? Banten itu di WA nggak balas, di telepon nggak diangkat gitu kan. Ya tapi yang lain rata-rata merespon, 23 itu hadir. Ada beberapa yang ikut Zoom. Ya, intinya bahwa para ketua PW itu menghendaki muktamar harus segera diselenggarakan karena itu salah satu solusi untuk mengatasi problem dinamika. Nah, dinamika itu kata Pak Tony ruwet. Dinamika NU berarti ya keruwetan PBNU. Nah, akhirnya kumpullah ketua-ketua PW se-Indonesia di DKI. Kita menghadap ke Rois Am tapi lewat Zoom, lalu menghadap ke Ketum PBNU, intinya menyampaikan bahwa seandainya PBNU menunda dari bulan Agustus, maka kami akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada PBNU lagi. Nah, dari pernyataan itu alhamdulillah direspon. Ya, PBNU segera melakukan rapat. Ya, kelihatannya ada tanda-tanda akan muktamar, tapi muktamar itu kapan tentu harus menunggu Munas Konbes ini akan diputuskan. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi secara umum PBNU ya masih setengah-setengah. Baru saya lihat ya tim-tim yang melakukan survei tempat termasuk DKI Jakarta itu salah satu tempat yang dipertimbangkan. Kami sudah Alhamid ya kalau tempat banyak lah. Saya sampaikan ke Rois Am itu kita punya pesantren besar. Di mana itu? Pondok Gede saya bilang. Itu. Iya. Pondok Gede udah lengkap itu semuanya. Nah mudah-mudahan nanti dalam konvers ini bisa muncul keputusan-keputusan termasuk keputusan muktamar. Ya. Nah, bapak-bapak semua yang kami hormati, sejatinya PWNU di DKI Jakarta di se-Indonesia ini, kalau saya melihat dari pendapat masing-masing, ingin adanya sebuah perubahan, tidak hanya ya dari sisi ide gagasan, tetapi kepingin pergantian rezim ya. Walaupun ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Yang mempertahankan itu menurut saya tidak lebih dari 25%. Itu yang tidak hadir, yang kita undang tidak hadir. Dan indikasinya mereka waktu itu masih terkait dengan kementerian. Jadi tugas-tugas dulu mungkin, nah itu. Tapi yang lain kepingin ada sebuah perubahan. Hanya memang tidak ada tokoh yang bisa menggerakkan. PW-PWNU itu masih rata-rata ya
tidak ada ketua PW yang menonjol itu belum kelihatan, masih rata-rata. Nah, sehingga ketika kita kepingin mau ngusung orang itu masih nggak enak rasanya. Tetapi secara pribadi-pribadi kepingin, ayo siapa, ayo siapa, ayo siapa. Nah, kita mungkin nunggu sampai konbes ini. Tapi ini kalau tidak ada yang menonjol, yang menggerakkan, ya percuma juga. Ya, sia-sia menurut saya. Potensinya sudah ada, keinginannya sudah oke, sama-sama punya kesepakatan-kesepakatan. Akhirnya sampai hari ini PWNU itu cuma didatangi calon-calon aja. Padahal calon-calon yang datang menurut kami ya levelnya level biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol. Ya, ya kita, ya katakanlah ada baru wakil ketua PW ikut nyalon, datang. Ada lagi dari partai datang. Artinya tidak ada kelebihan untuk di NU ini. Nah, ini yang saya rasakan perkembangan dari waktu ke waktu. Tetapi secara umum kepingin ada sebuah perubahan. Nah, seperti apa mungkin gagasan-gagasan yang bisa menarik perhatian semua orang? Ya. Kalau saya tentu secara pribadi sih, ada salah satu tokoh Jawa Timur misalnya, tadi disebutkan oleh Prof. Askuri, Gus Kikin. Gus Kikin itu ketua PW Jawa Timur, rajin. Tetapi belum berani ketika keluar. Ya. Terakhir saya tanya, seminggu yang lalu saya dengan Gus Rozin bertiga kumpul diskusi. Gus, gimana? Siap? Siap. Sudah punya tim belum? Ya. Ya sudah sih, ada beberapa. Siapa? Tahu-tahu timnya itu ya Rois Am juga. Nah ini ya Gus. Ya Rois Am sama Sekjen ya nggak jalan lah. Jenengan ini tahu nggak kalau Sekjen yang dijual kemana-mana itu Menteri Agama nggak pernah menyebut panjenengan. Kalau nah ini hari Sabtu saya kejanjian dengan Gus Kikin dengan beberapa ketua Surabaya. Kalau mau ayo, kalau enggak kita mau ngusung Home Bimpa siapa yang layak gitu lah. Ya. Itu salah satu alternatif. Atau ada tokoh lain yang mungkin bisa diterima. Jadi karena yang selama ini muncul itu masih dianggap ya levelnya grade-nya masih rata-rata lah. Iya, setingkat PW atau gitu. Ya. Saya berharap Prof. Askuri ini. Iya kan. Nah, saya secara pribadi sering menyampaikan kepada teman-teman, sudahlah yang sudah terjun di dunia politik, tekunilah politiknya, ya. Tidak harus nyebrang ke ingin menguasai NU. Yang sudah aktif di bidang birokrasi, rajin-rajinlah dunia birokrasi itu dikembangkan, jangan nyebrang lagi. Kalau toh terpaksa kepingin jadi khidmat di NU ya silahkan, tinggalkan itu jabatan-jabatan menteri. Bahkan ke depan itu posisi-posisi yang punya hak tanda tangan itu nggak boleh. Kalau menurut saya harus ada hitam di atas putih, nggak boleh lagi masih punya nafsu syahwat kekuasaan. Ya. Nah, saya melihat NU hari ini salah satu mungkin kelemahan atau apa ya, tidak mampu menjadi bandul
Ya, di saat kondisi masyarakat kita ini ya punya problem besar, sementara sifat akomodatif terhadap pemerintah itu berlebih-lebihan. Termasuk awal-awal ya Pilpres lah. Pilpres itu dengan nyata-nyata PBNU menggerakkan kekuatannya untuk manggil ketua-ketua PW ya dengan bingkai ya menurut saya bingkai keagamaan yang dipaksakan. Ya, dangkal. Misalnya ketum itu menyampaikan pidatonya di Surabaya maupun di Jogja itu, Rois Am itu posisinya sangat tinggi sehingga sejajar dengan penguasa ya hakim. Dia sebutkan dalilnya itu hukmul hakimi ilzamun yarfaul khilaf. Jadi yang dimaksud hukmul hakim itu hukmul Rois Am itu kan ilzamun. Ya. Jadi kalau Anda melawan itu dosa ini. Kalau Rois Am sudah menyampaikan harus milih nomor 1, ya semua harus milih. Harus mengikat sifatnya. Ini kan menurut saya dalil-dalil agama yang dipaksakan. Sebelum konflik, sebegitunya menempatkan Rois Am itu, iya. Jadi dan ditakut-takutin siapa yang tidak ikut pendapatnya Rois Am bisa kualat. Ya ada kualatnya itu kata-kata begitu. Jadi awal-awal itu bisa mengancam, bisa kualat pokoknya siapa. Saya kira YouTube banyak kok masih ada itu di. Nah. Sampai jatah disebutkan. Jadi Pak Prabowo sudah menyampaikan ke kami dapat jatah Menteri Agama. Ya, itu secara eksplisit disebutkan. Ya, ternyata juga Nah, sementara dengan calon-calon yang lain menilainya tidak seimbang. Ya. Terutama kepada PKB, mana PKB termasuk salam. Masya Allah. Pak Ulyas, monggo. Sampai yang ditunggu-tunggu ini kayak kita ini tuan rumah. Langsung wilayah di situ. Mana? Sana. Iya. Kursinya di situ. Iya. Kandidat saya. Ketua wilayah ini kandidat sebelah kiri kandidat Kapam. Oh, izin ini Pak Ulyas ya. Ya, Pak Kakanwil. Nah, sehingga ada penilaian ini mengapa PBNU kok setiap kali ada kebijakan pemerintah yang dianggap oleh masyarakat misalnya tidak pro rakyat, itu PBNU sama sekali tidak pernah bersuara sedikit pun. Bahkan cenderung untuk melakukan legitimasi. Nah ini tidak bisa menjadi bandul penyeimbang. Nah, sehingga marwah PBNU di masyarakat ini sering dianggap wah, apalagi setelah itu dapat sesuatu yang sesuatunya itu nggak jelas. Jadi orang rame-rame mengatakan dapat tambang macam-macam, tambangnya di mana kita nggak tahu, nggak merasakan apa-apa. Nah,
Dulu Kiai Said, kalau saya membandingkan dengan Kiai Said, misalnya era-era Kiai Said ya oke lah, dengan pemerintah juga dekat, tapi dalam situasi yang sama, Kiai Said itu berani mau memberikan sebuah kritik kepada pemerintah. Masukan lah. Ya. Nah, PBNU yang sekarang ini sama sekali tidak bunyi apa-apa. Nah, sehingga kita bisa merasakan semua. Nah ini saya kira saya nggak usah panjang lebar, sudah datang semua, nanti tinggal. Jadi intinya begini, muktamar yang akan datang itu kita memang membutuhkan seorang pemimpin, ya. Tentu kalau punya kapabilitas harus, punya integritas harus itu, ya. Ya. Tapi sejauh mana integritas itu diwujudkan, ya, dalam kondisi tertentu, ketum PBNU itu harus mampu memberikan tanggapan-tanggapan, pendapat yang memang bisa bersama-sama masyarakat. Dan hari ini itu tidak kelihatan, ya. Saya kira itu saja untuk sementara, nanti kita lanjutkan diskusi kita. Banyak dari pembicara sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.